Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jasmine Rahma Syarif dari kelas 95 nomor absen 12. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu penyakit reproduksi manusia, yaitu sifilis atau singaraja. Nah, ini dia pengertian dari sifilis. Sifilis adalah suatu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri yang bernama Treponema pallidum. Bakteri ini masuk dan menginfeksi seseorang melalui organ kelamin pada manusia, yaitu bisa terdapat luka pada vagina dan juga pada penis. Tetapi walaupun seperti itu, bakteri ini juga bisa menginfeksi manusia melalui luka pada dubur atau anus, bibir, maupun mulut. Penyebab utama dari penyakit sifilis. Penyakit sifilis disebabkan oleh bakteri yang bernama Treponema pallidum. Nah, infeksi bakteri ini biasanya menyebar melalui kontak seksual dan juga terdapatnya luka yang tidak ada rasa pada bagian tubuh maupun kelamin. Nah, ini dia adalah gejala-gejala yang terjadi pada penyakit sifilis. Nah, salah satu gejalanya yaitu ada munculnya ruam merah atau luka lupuhan pada bagian organ kelamin manusia. Ya, contohnya seperti vagina ataupun penis. Tetapi, ada juga kok luka lepuhan atau juga ruam merah yang terjadi pada bagian tubuh manusia lainnya. Contohnya seperti tangan, kaki, muka, anus, dan yang lain-lain. Nah, selain itu ada juga gejala lainnya, contohnya seperti sakit tenggorokan. Nah, selain sakit tenggorokan juga kita bisa mengalami kerontokan rambut hingga bisa juga mengakibatkan kebotakan. Nah, selain itu juga ada beberapa gejala penyakit sifilis. Ada demam tinggi, terus ada pembengkakan terhadap kelenjar getah bening, terus ada munculnya luka bernanah atau lembab pada bagian tubuh, dan yang terakhir munculnya luka terbuka pada bagian selaput lendir yang ada di lapisan. Setelah terinfeksi penyakit sifilis atau terkena penyakit sifilis, maka orang tersebut akan mengalami masa inkubasi, yaitu masa di mana sampai sebelum timbulnya gejala-gejala luka terbuka. Nah, ini juga yang disebut dengan charge. Charge akan timbul atau akan datang pada 9-90 hari atau 3 minggu. Nah, pada umumnya rata-ratanya 21 hari gejala-gejala tersebut sudah terlihat dari adanya ruam merah atau luka terbuka pada bagian tubuh, dari tangan, kaki, muka, bibir, sampai mulut, dan juga pada organ kelamin manusia tentunya ada di vagina maupun di penis. Nah, di situ semua sudah terlihat gejala-gejala dari penyakit sifilis. Setelah terinfeksi penyakit sifilis atau terkena penyakit sifilis, maka orang tersebut akan mengalami masa inkubasi, yaitu masa di mana sampai sebelum timbulnya gejala-gejala luka terbuka. Nah, ini juga yang disebut dengan charge. Charge akan timbul atau akan datang pada 9-90 hari atau 3 minggu. Nah, pada umumnya rata-ratanya 21 hari gejala-gejala tersebut sudah terlihat dari adanya ruam merah atau luka terbuka pada bagian tubuh, dari tangan, kaki, muka, bibir, sampai mulut, dan juga pada organ kelamin manusia tentunya ada di vagina maupun di penis. Nah, di situ semua sudah terlihat gejala-gejala dari penyakit sifilis. Nah, di sini poin dimana kita akan membahas tentang akibat-akibat penyakit sifilis. Penyakit sifilis ini dapat mengakibatkan kerusakan pada organ tubuh manusia. Contohnya pada mata, pada jantung, hati, terus pembuluh darah, dan juga tulang ataupun persendian. Nah, itu semua bisa berdampak pada diri kita sendiri. Nah, orang yang mengidap penyakit sifilis ini akan mengalami kebutaan, stroke, penyakit jantung, dan yang lain-lain. Nah, ini dia adalah pemicu dari penyakit sifilis. Salah satunya yaitu adanya luka terbuka pada bagian tubuh manusia atau pada area organ kelamin manusia. Nah, di sini bakteri Treponema pallidum itu masuk pada luka-luka yang terbuka yang ada di bagian tubuh kita. Bakteri tersebut masuk dan menginfeksi semua bagian organ tubuh kita atau merusak organ-organ tubuh kita. Nah, selain itu juga
Pemicu dari penyakit sifilis ini adanya kontak seksual. Karena bisa jadi adanya seks bebas ataupun pergaulan bebas. Maka dari itu kita harus menghindari atau tidak melakukan adanya seks bebas. Dan ini dia adalah pencegahan dari penyakit sifilis. Yang pertama, tidak melakukan seks bebas. Yang kedua adalah memiliki satu pasangan tetap untuk melakukan hubungan seksual, atau yang bisa dibilang kita harus setia kepada pasangan kita sendiri. Nah, yang ketiga adalah menghindari minuman beralkohol. Yang keempat, menghindari obat-obatan terlarang. Bisa dibilang kita harus menghindari drugs atau narkoba. Jadi kita harus stop narkoba untuk menghindari penyakit sifilis ini. Dan yang terakhir adalah berhenti untuk melakukan kontak seksual dalam jangka waktu yang panjang, kecuali terhadap pasangan diri kita sendiri. Nah, penyakit sifilis ini juga mempunyai pengobatannya. Salah satu pengobatannya bisa diobati dengan antibiotik. Penyakit sifilis ini bisa diatasi oleh antibiotik yang sudah diberikan resep oleh dokter. Biasanya orang-orang yang mempunyai penyakit sifilis akan konsultasi ke dokter dan meminta resep antibiotik apa yang cocok buat dia agar bisa membunuh bakteri treponema atau penyebab dari penyakit sifilis ini. Nah, di sini ada salah satu antibiotik yang bernama penisilin yang berfungsi untuk membunuh bakteri penyebab dari sifilis. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.